Kemuliaan firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Kemuliaan firman-Mu memberkati kami. Kemuliaan firman-Mu memenuhi gereja-Mu. Kemuliaan firman-Mu memenuhi atmosfer di udara. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tema pada pagi ini saya ingin mengangkat bahwa pikiran dan perasaan Kristus Yesus di dalam kebersamaan kita. Saudara, di dalam kebersamaan, entah itu dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan, kita memerlukan pikiran Kristus. Kita memerlukan dan menanamkan pikiran Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Dalam ayat ini saya menemukan ada 3 pikiran Kristus yang harus kita tanamkan di dalam kebersamaan kita. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, saya menggarisbawahi di ayat ini adalah milik yang tidak dipertahankan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 saya menemukan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya menggarisbawahi dalam pikiran yang kedua yang perlu kita tanamkan di dalam kebersamaan kita adalah mengosongkan diri. Amin. Yang ketiga, di dalam ayat yang sama, ayat 7 dikatakan bahwa mengambil rupa seorang hamba. Anda amin, saudara? Mari kita akan lihat, saya mau menjelaskan secara khusus pikiran yang kedua, yaitu mengosongkan diri. Di dalam konteks berpikir Paulus, di dalam surat-surat yang ditulisnya. Yang pertama kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Garis bawahi kalimat, tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Saudara kasih dalam Tuhan, konteks ayat ini mengatakan bahwa ketika Paulus menulis surat ini dalam keadaan di penjara, sehingga Filipi ini disebut sebagai surat penjara. Dan di dalam surat ini dia katakan bahwa aku tidak gentar sedikit pun terhadap lawanku. Mengosongkan rasa takutnya, mengosongkan rasa khawatirnya sebagai orang narapidana. Di sini adalah sebuah prinsip pikiran Kristus yang Paulus memberikan teladan bagi kita semua. Dia mengosongkan dari rasa takut, mengosongkan dirinya dari rasa khawatir oleh karena sebagai seorang narapidana. Anda amin, saudara? Mari kita akan lihat yang kedua. Pengertian yang kedua di dalam konteks berpikir Paulus mengenai kata mengosongkan diri. Saya mengambil di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara kasih, saya menggarisbawahi kalimat yang mengatakan bahwa sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paradoks kalimat yang menjelaskan kepada kita arti daripada mengosongkan diri. Paulus adalah orang yang memiliki sesuatu. Dia dibesarkan daripada seorang tua-tua Yahudi yang bernama Gamaliel. Dia punya pendidikan yang luar biasa. Dia memiliki pendidikan pengetahuan yang luar biasa. Dia juga selain sebagai seorang rasul, dia seorang pengusaha tenda dan menghidupi dari kerasulannya dari pengusaha tenda itu. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 ini, Paulus katakan bahwa kami tidak memiliki apa-apa.
Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mengosongkan dirinya, biarlah Tuhan yang memberkati. Dengan kata lain, dia mau katakan bahwa apa yang ada di dalam dia sekarang, dia memperkaya banyak orang sekalipun disebut miskin, saudara kekasih. Itu semua bukan dari dirinya, itu semua merupakan berkat dari Allah untuk dirinya. Kita mesti menanamkan pikiran ini di dalam kebersamaan kita, supaya benih kesombongan yang ditanamkan oleh iblis berlalu dari dalam hidup kita. Anda amin? Mari pikiran yang ketiga di dalam konteks berpikir Paulus mengenai kata mengosongkan diri. Saya mengajak kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Alkitab mengatakan bahwa sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Garis bawahi kalimat yang mengatakan memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Dalam konteks ayat ini, saudara kekasih, bahwa ada seorang keluarga di Korintus bernama keluarga Klu membawa berita tentang keadaan dan fakta orang Korintus kepada Rasul Paulus. Tetapi dalam hal ini, saudara kasih dalam Tuhan, Paulus memutuskan untuk tidak mau mengetahui tentang fakta itu. Artinya saudaraku, Paulus hanya ingin tahu saja, mengetahui saja tentang Kristus. Sebab Paulus meyakini bahwa ketika orang Korintus tahu tentang Yesus, maka semuanya bisa berubah. Anda amin? Itu sangat penting sekali. Ada 3 hal ini yang saya jelaskan mengenai kata mengosongkan diri yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita berdasarkan konteks berpikir dari Rasul Paulus, dari surat-surat yang dia tulis. Yang pertama, saya ulangi sebagai kesimpulan terakhir. Yang pertama adalah di situ dia katakan bahwa sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 katakan bahwa tidak mengetahui apa-apa. Yang ketiga, Paulus sebagai orang yang dipenjarakan di Filipi, dia katakan bahwa aku tidak takut apa-apa. Anda amin, saudaraku? Mari kita tanamkan 3 prinsip berpikir ini di dalam hidup kita, yang pada prinsipnya adalah mengosongkan diri kita. Mari kita berdoa. Biarlah pikiran Kristus tertanam di dalam hati kita, di mana kami tidak mempertahankan milik kami, dan juga kami mengosongkan diri, dan kami mengambil sikap sebagai hamba. Dan ketika itu juga Tuhan, kami belajar mengosongkan diri kami. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu, kami tahu bahwa itu datang dari Allah. Pengakuan yang terpenting adalah semuanya datang dari Allah. Ketika pengetahuan itu ada pada kami, semuanya datang dari Tuhan. Ketika harta milik ada pada kami, semuanya datang dari Tuhan. Ketika kami dilanda kekhawatiran, ketakutan, Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk mengosongkan pikiran khawatir, takut, dan ragu itu, sehingga kami bangkit menjadi orang yang optimis berjalan di dalam dunia yang pesimis ini. Dan biarlah mata kami terus memandang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Hamba memberkati semua pendengar yang mendengarnya. Haleluya. Jika saudara ingin didoakan dan konseling, bisa menghubungi di dalam WhatsApp pribadi atau nomor pribadi Gembala Sidang Pendeta Hesron Amnifu dengan nomor WhatsApp 0821 5802 8328. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.